Amin. Ya Bapak. Dan kedatangan kami Tuhan pagi hari Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Bahkan rutinitas kami setiap minggu sebagai orang Kristen. Amin. Amin.
hidup kami. Ya Bapa, Kami utamakan Engkau Tuhan. biarlah semuanya Tuhan yang mudah-mudahan takkan percaya Tuhan. Amin. Engkau yang kami utamakan dalam kehidupan kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, bila Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Benar, Yesus. Menaikkan hatimu Tuhan, sebab hanya itulah Tuhan yang bisa kami persembahkan. Amin, benar Bapak. Mempunyai apa Tuhan, hanya pujian dan penyembahan yang meminta dari kami Tuhan dengan tulus hati. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kami pagi hari kami di pujian. Ya Bapak yang baik. Tuhan. Amin, amin. Tuhan berbulan dan firman Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Amin. Tuhan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan menyentuh hati kami dan bisa. Ya Bapak memberkati tubuh jiwa roh kami, Yesus. Amin. Berikan kami pemahaman, pengertian. Hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Amin, haleluya. Bukan Bapak, bukan cuma hati kami, tapi Amin. juga Tuhan bagi lingkungan kami Bapak. Kami yakin Tuhan, Engkau berfirman bagi kehidupan kami Bapak. Ya Terima kasih Yesus. Tuhan, kami akan sambut firman-Mu. Amin, amin. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Gembala Agung kita. Amin. Gembala pasti tahu kebutuhan kita yang terbaik itu apa. Amin. Dia akan menuntun kita, mengarahkan kita ke tempat sumber makanan yang melimpah, supaya kita dipenuhi, bahkan dilimpahi dengan berkat makanan rohani, makanan jiwa, dan makanan bagi tubuh jasmani kita. Dia adalah Allah, sumber dari segala sesuatu yang bisa memberikan terbaik bagi kita. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Amin. Itu adalah sesuatu yang besar yang Tuhan sudah kerjakan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita semuanya sebagai anak-anak Allah yang hidup, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang kelima. Kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Sudah semuanya? Amin. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Di sini kita melihat perjalanan kisah dari Henok sangat singkat. Ya. Padahal ya, dia sudah mencapai umur 365 tahun. Tapi ceritanya di dalam Alkitab sangat singkat. Ya. Dan cerita yang dibesar-besarkan, cerita yang harus menjadi contoh bagi kita semuanya adalah cerita di mana Henok hidupnya bergaul dengan Tuhan. Itulah kisah di mana setiap orang yang masih diberi kesempatan hidup, ya, ketika membaca, ya, cerita ini, Tuhan berpesan kepada
kepada kita, mari kita teladani apa yang sudah dilakukan oleh Henok. Walaupun dia ditulis sangat-sangat singkat, ya. Cukup, ya. Hanya satu, cukup hidupnya bergaul dengan Allah. Hidupnya bergaul dengan Allah, ya. Itu yang terjadi. Walaupun hidupnya hanya bergaul dengan Allah, namun apa, cerita ini ditulis di dalam Alkitab. Cerita ini ditulis, dan siapa yang menulisnya adalah Musa. Walaupun Musa itu hidupnya setelah beratus tahun kemudian, setelah Henok meninggal, baru beratus tahun kemudian baru lahirlah Musa. Musa yang menulis cerita ini dari Kejadian, ya. Dari Kejadian Musa menulis 5 kitab. Itu yang terjadi, Musa yang menulis, ya. Karena Musa, ya, diberi pengilhaman, ya, untuk menulis cerita-cerita nenek moyangnya, cerita-cerita nenek moyangnya. Dan Allah yang memberitahukan semuanya itu kepada Musa, sehingga Musa bisa menulis, ya, semua cerita-cerita yang ada di dalam kisah-kisah yang lampau. Itu yang terjadi. Dan kisah yang terhebat, walaupun kisah ini singkat, namun kisah ini adalah kisah yang hebat, yang harus diteladani oleh orang-orang yang percaya masih hidup. Itu, ya, hidup kita harus bergaul dengan Allah. Ini yang terjadi. Tidak ada sesuatu hal, ya, yang besar tertulis di perjalanan kisah Henok. Tidak ada. Dia bisa membelah sungai, dia bisa membelah laut, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati. Nggak ada ceritanya di sini, nggak ada ceritanya. Cukup cerita yang paling mengesankan bagi Tuhan Yesus adalah cerita hidup kita dari awal sampai kita mati. Yang mengesankan bagi Tuhan Yesus adalah di mana hidup kita bergaul dengan Tuhan. Amen. Itu kisah yang mengagumkan bagi Tuhan Yesus dan harus ditulis. Itu yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang hebat yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Henok. Nggak ada. Dia buat kapal yang besar. Nggak ada. Nggak ada cerita yang hebat. Dia bisa mengalahkan Goliat, mengalahkan raksasa. Nggak ada cerita-cerita yang spektakuler. Tidak ada kisah ini. Tetapi kisah yang spektakuler di mata Tuhan cukup satu. Kalau kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan, amen, itu kisah yang mengagumkan bagi Tuhan. Amin, amin. Itu terjadi. Kisah yang paling mengagumkan bagi Tuhan adalah kisah di mana manusia bisa bergaul dengan Dia. Amin. Walaupun tidak ada cerita-cerita yang spektakuler, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya yang wow, itu yang terjadi. Nggak ada ditulis ini jabatan Henok, ya, sama seperti siapa? Daniel, sama seperti siapa? Yusuf. Nggak ada cerita jabatannya seperti apa, nggak ada. Tapi kebanyakan kita lebih mementingkan apa? Lebih mementingkan jabatan, lebih mementingkan kekayaan, lebih mementingkan apa? Karunia. Oh, kalau aku bisa dapat karunia menyembuhkan orang sakit, kalau aku bisa dapat karunia ini, tidak itu yang ditonjolkan oleh Allah. Cerita ini tidak ditonjolkan oleh Allah, tidak ditonjolkan. Itu yang terjadi. Tapi prestasi yang sangat besar di mata Tuhan kalau kita hidupnya bisa bergaul dengan Allah. Itu prestasi. Dia ditulis. Perbuatan baik Henok apa? Nggak ditulis. Seharusnya pasti ada perbuatan baiknya. Ada, namun tidak ditulis. Tapi yang ditulis cukup nggak? Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan selama berapa? Selama berapa? 300 tahun.
Itu sudah cukup bagi Tuhan. Itu perjalanan yang sangat panjang. Sangat panjang sekali, 300 tahun. Sedangkan kita hidup berapa? 70 tahun. Itu pun kalau nyampe. Lebih banyak yang gak nyampe. Lebih banyak gak nyampe. Itu terjadi. Kita ini enggak ada apa-apanya dibanding dengan perjalanan Henok. Henok itu perjalanan bergaul 300 tahun. Coba kalau kita hitung-hitung, berapa banyak perjalanan hidup kita? Itu yang terlihat. Berapa banyak kita hidup? Berapa tahun? Kalau benar-benar sungguh-sungguh hidup bergaul. Bergaul itu artinya hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Bukan sekedar teman biasa. Bergaul itu benar-benar jadikan sahabat karib yang selalu punya waktu untuk Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Dan inilah hal yang harus dicatat. Prestasi yang sangat besar ini harus dicatat sebagai sejarah yang terindah. Jadi sejarah yang terindah. Untuk apa? Untuk kita juga bisa menikmati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Tuhan mau. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semuanya dipanggil. Semua orang dipilih, semua orang dipanggil, semua orang dipilih. Mari datanglah kepadaku, mari carilah aku. Amin. Itu yang terjadi. Di dalam warta jemaat kita bisa melihat, ya, carilah itu artinya apa? Artinya benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Nggak ada kata main-main, nggak ada kata setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan itulah hal yang paling penting dalam hidup ini. Tuhan yang paling penting dalam hidup ini. Amin. Dan ketika Tuhan menyuruh kita mencari Tuhan, berarti apa? Berarti Dia sudah lebih dahulu datang kepada kita. Amin. Baik itu Dia datang secara langsung maupun Tuhan mengutus, ya, malaikatnya. Itu yang terjadi. Contoh seperti siapa? Sama seperti siapa? Ya, Abraham. Ketika Abraham mau berhubungan dengan Tuhan, maka Allah datang kepada siapa? Allah datang menjumpai Abraham di mana? Di Haran. Dia menjumpai di Haran. Dan apa? Allah menyuruh Musa, keluarlah dari daerahmu, dari kampung halamanmu. Keluarlah, pergilah ke tempat yang akan aku suruh, karena di sana engkau akan kujadikan berkat. Itu yang terjadi. Ingat, fokus Abraham bukan berkat. Fokus Abraham adalah Tuhan. Karena Tuhanlah pemberi berkat. Tuhanlah pemberi berkat. Walaupun Dia sudah menjanjikan, namun Abraham tidak fokus kepada berkat, tapi fokusnya kepada Allah. Itu fokusnya membangun, karena Allah yang terlebih dahulu berinisiatif datang kepada manusia. Datang kepada manusia, Dia yang berinisiatif. Itu yang terjadi. Begitu juga Musa. Ketika Allah menginginkan seluruh orang Israel yang diperbudak keluar dari tanah Mesir, tujuannya untuk apa? Untuk supaya mereka bisa beribadah. Beribadah alias bisa berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka Allah mengutus malaikatnya, dan ketika malaikat datang, malaikat itu menampakkan diri seperti nyala api yang membakar apa? Semak duri, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Maka bersuaralah malaikat itu.
Semua dimulai dari Allah yang berinisiatif, Allah yang mendekati manusia, dan semua kisah-kisah perjalanan yang tertulis di dalam Kejadian sampai Maleakhi, semuanya Allah yang terlebih dahulu hadir dalam kehidupan manusia. Kalau Allah tidak terlebih dahulu hadir, maka sampai kapanpun kita kalau mencari Tuhan tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau secara daging lebih baik Allah itu tinggal di sorga. Ngapain dia ke bumi? Karena ada ciptaannya yang paling sangat disayanginya, yaitu manusia. Karena dia melihat manusia itu adalah pribadi yang sangat berharga di matanya. Bukan sorga yang berharga di mata Tuhan, bukan ciptaannya yang berharga di mata Tuhan, tetapi yang paling berharga di mata Tuhan adalah manusia. Karena itu dia datang bertemu dengan manusia, memberikan pesan untuk datang kepada Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Dan semua ceritanya sama. Semuanya dimulai dari inisiatif Allah. Inisiatif Allah memakai siapapun, termasuk dirinya sendiri, walaupun dengan suaranya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Itu yang terjadi. Karena kebutuhan pokok manusia itu adalah pribadi Tuhan. Bukan kekayaan kebutuhan pokok kita, bukan jabatan kebutuhan pokok kita, bukan ketenaran kebutuhan pokok kita, tapi kebutuhan pokok utama manusia adalah pribadi Tuhan. Haleluya. Maka itu dia berinisiatif datang memberi tawaran, memberi undangan, datang, carilah aku maka engkau akan hidup. Amin. Carilah, berhubunganlah dengan aku, semakin hari semakin dekat, semakin bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak memandang siapapun, bahkan sebesar apapun dosa kita, gak ada batasan bagi Tuhan. Justru orang berdosalah yang harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Orang berdosalah yang bertemu dengan Tuhan. Sama seperti pengalaman dari perempuan Samaria yang mempunyai banyak suami. Pada kenyataannya, akhirnya bukan lagi jadi suami. Perempuan ini sangat berdosa. Maka apa? Inisiatif Allah datang bertemu dengan perempuan ini. Karena dia tahu, karena dosa manusia hanya bisa diselamatkan oleh pribadi Allah. Pribadi Allah. Itu yang terjadi. Inilah hebatnya kalau manusia mau meresponi undangan Allah. Amen. Undangan Allah mau hidupnya untuk dekat dengan Tuhan. Amen. Tapi iblis pasti paling tidak suka manusia bisa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kalau itu terjadi, maka rencana Tuhan pasti terlaksana. Amen. Yang kedua, selain rencana Tuhan terlaksana, pasti iblis pasti kalah. Iblis pasti kalah. Itu yang terjadi. Maka dia berupaya dengan berbagai cara. Bagaimana caranya supaya manusia tidak mau bergaul dengan Allah. Makanya dia tanamkan dengan berbagai ide-ide manusia bahwa harta adalah kebutuhan pokok. Kepintaran kebutuhan pokok.
prestasi, jabatan, dan sebagainya adalah kebutuhan pokok, sehingga manusia sibuk mencari apa yang dianggap kebutuhan pokok. Maka manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, kenapa? Dia menganggap itu yang paling penting. Itu terjadi. Sehingga kalau tidak datang sama Tuhan, itu adalah hal yang biasa. Cukup datang sama Tuhan seminggu sekali beribadah. Cukup. Itu yang terjadi. Beda dengan siapa? Beda dengan Daniel. Daniel satu hari berapa kali? 3 kali dia datang sama Tuhan. Karena Daniel tahu ketika jabatanku makin tinggi, maka masalah yang akan menanti saya di depan akan lebih besar lagi. Kalau pohon itu makin tinggi, maka semakin tinggi, daun itu semakin tinggi ke atas, maka angin yang dirasakan semakin kencang. Itu yang terjadi. Ketika kedudukan kita makin tinggi, ketika kita makin diberkati oleh Tuhan, kita makin kaya, hati-hati. Hati-hati, di situ kita bisa berbuat sesuka-suka kita. Makanya, Daniel mengerti supaya aku buat mengalahkan dunia ini, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan mata ini, mengalahkan keinginan jiwa ini, mengalahkan keinginan roh ini. Maka jalan satu-satunya, aku harus ketemu Tuhan sehari 3 kali. Dan ketika dia melakukan hal ini, maka apa? Maka Daniel terkenal adalah orang yang tidak ada didapati kesalahan. Tidak dapat kesalahan. Semua yang iri kepada Daniel bingung bagaimana caranya kita bisa menemukan kesalahan itu. Pasti mereka dengan berbagai cara merayu, untuk menjatuhkan Daniel. Tapi kenapa Daniel nggak ada cacat celah? Kenapa? Karena intinya Daniel bisa kuat melawan dosa adalah dia hidup bergaul dengan Tuhan sehari 3 kali. Daniel mengerti, aku ini tidak sanggup Tuhan, aku ini tidak sanggup melawan berbagai macam baik yang ada dalam diriku maupun yang ada di dalam orang lain maupun yang ada pada pribadi setan itu sendiri. Aku ini orang lemah yang tidak punya kekuatan sama sekali, gak punya kehebatan sama sekali. Karena itu dia berinisiatif bahwa Daniel harus datang kepada Tuhan, karena dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber hikmat yang memberikan tahu kepada Daniel apa yang benar, apa yang salah. Sehingga dia tahu. Dengan hikmat dia tahu ini yang salah, tidak boleh aku lakukan. Itu terjadi. Sampai sesuatu yang besar ini, hidup bergaul dengan Allah ini jadi celah bagi siapa? Bagi celah bagi musuh-musuhnya yang iri hati. Kita tidak mungkin menemukan kesalahannya. Hanya satu yang kita bisa temukan. Kita buat undang-undang yang baru. Kita buat undang-undang yang baru. Bahwa yang boleh manusia lakukan yaitu hanya bisa datang kepada raja untuk berdoa. Kalau dalam 30 hari mereka melanggar, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Secara logika kita pasti kita berpikir, Tuhan itu kan murah hati. Tuhan, sabar ya Tuhan ya, sabar. Kan peraturan ini cuma 30 hari Tuhan. Nanti setelah 30 hari aku kembali lagi absen, kembali lagi datang sama Tuhan.
Apakah Daniel seperti itu? Enggak. Enggak seperti itu. Itu yang terjadi. Namun ya, kita kadang berkata demikian, sekali-sekali tidak ke gereja nggak apa-apa. Betul? Betul? Tidak. Sekali-sekali ke gereja nggak apa-apa. Kan cuma sekali. Kan Tuhan itu pemaaf, pasti memaafkan. Itu yang terjadi. Kenapa Daniel bisa menolak logikanya yang baik? Logika itu baik. Logika manusia menyelamatkan dirinya dari hukuman mati. Kan cuma 30 hari. Kenapa? Karena dia mulai perjalanan hidupnya terus bergaul dengan Allah. Makanya dia bisa kuat. Sehingga dia menilai apa? Bahwa jabatannya tidak lebih penting daripada kedekatanku sama Tuhan. Gak apa-apa aku mati, kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan istri dan anak-anak, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai aku kehilangan Tuhan selama 30 hari. Berat bagi Daniel kehilangan Tuhan selama 30 hari. Itu berat bagi Daniel. Makanya dia tidak mau meninggalkan Allahnya. Walaupun cuma 30 hari. Kenapa? Dia sudah menikmati hadirat Tuhan yang memuaskan hidupnya. Itu dia menikmati pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam doanya selama sehari 3 kali. Itu yang terjadi. Sehingga Daniel yang menjadi orang yang tangguh di dalam Tuhan. Dia lebih penting dekat sama Tuhan. Dan dia rela menyerahkan kedudukannya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan istri dan anak-anaknya kepada Tuhan, bukan kepada raja, tapi kepada Tuhan. Itu terjadi. Karena Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambil. Tuhan mempercayakan Daniel menikmati kedudukan, harta benda, menikmati istri dan anak-anaknya. Kalau memang ini waktunya aku harus kembali lagi bersama dengan Tuhan melalui kematian, saya akan menghadap dengan sukacita. Itu yang terjadi. Berat Daniel berpisah dari Tuhan selama 30 hari. Itu yang terjadi. Itu sama seperti suami istri. Ketika salah satu yang meninggal, pasti beratnya minta ampun. Mau suami istri, ketika ada salah satu anggota keluarga kita meninggal, pasti beratnya minta ampun. Kenapa? Karena sudah setiap hari menjalani kehidupan, betul? Nanti keluarga itu setiap hari menjalani kehidupan. Apalagi suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita baik, tiba-tiba meninggal, pasti berat, betul? Itu yang terjadi. Itulah yang dialami oleh siapa? Daniel. Daniel mengalami Tuhan setiap hari. Dia mengalami Tuhan. Ketika peristiwa datang tantangan, diperhadapkan mana kau pilih, jabatan atau Tuhan? Di situ Daniel memilih Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Itu yang penting sekali. Kita itu membangun hubungan Tuhan setiap hari. Sehingga kita tahu betapa beratnya kalau kita meninggalkan Tuhan itu. Sama seperti ketika anak kita dari lahir sampai SMA bersama dengan kita, tiba-tiba harus berpisah, dia harus kuliah. Pasti pengalaman itu juga berat bagi orang tua. Harus rela melepaskan anaknya untuk kuliah, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi, betul? Itu orang tua. Itu yang terjadi. Apalagi
apa? Nikmatnya ketika berhubungan dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga membuat Daniel makin cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Membuat Daniel makin kuat ya, di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Dan ini ya, yang Tuhan mau nikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Besok ke depan pasti selalu ada tantangan bagi kita. Apakah kita pilih ke gereja atau kita pilih hal-hal yang lain? Selalu ada tantangan. Tetapi ketika itu terjadi, ketika kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, berarti di situ kita harus koreksi diri kita. Berarti ada yang salah hubungan saya dengan Tuhan. Ada yang salah. Saya belum seperti Daniel. Maka saya harus memperbaiki hubungan itu dengan Tuhan sampai saya menjadi seperti Daniel. Apapun tantangan godaan yang ingin menjauhkan saya hubungan dengan Tuhan, maka saya tetap memilih Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Utamakan Tuhan. Dan itu bisa terjadi melalui proses setiap hari. Proses setiap hari. Selalu datang kepada Tuhan. Selalu datang sama Tuhan untuk menikmati kehadirannya. Amin. Kalau kita nikmati kehadirannya, pasti besok pengen datang lagi. Apalagi kita semakin diberikan api ini semakin menyala, membuat kita makin cinta kepada Tuhan, makin mengasihi, seperti yang kita rasakan cinta mulamu. Kita sadar apakah cinta kita sama Tuhan makin menurun atau makin meningkat. Itu yang terjadi. Kalau makin menurun, Tuhan undang kita kembali, ayo datang kepadaku. Aku akan memberikan kembali lagi cintamu yang makin berharga. Akan kembalikan lagi cintamu yang mula-mula. Itu yang terjadi. Asal apa? Asal kita mau datang kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Sama seperti Daud punya pengalaman. Pengalaman yang setiap hari merenungkan firman Tuhan. Yang setiap hari menyembah Tuhan walaupun ada di padang belantara. Walaupun dia harus sambil mengurus domba-dombanya, tetapi dia selalu punya waktu untuk apa? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amen. Dan memuji-muji menyembah Tuhan melalui bermain kecapi. Itu yang terjadi. Dan melalui hubungan itu maka apa? Maka Daud makin diberkati Tuhan, sehingga dia bisa menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja, maka apa? Tuhan kasih lagi sesuatu yang besar kepada Daud. Daud, hubunganmu sama Tuhan, saya tidak mau sampai di sini, Daud. Aku mau kamu makin lebih dekat lagi sama Tuhan. Bagaimana caranya? Daud bisa menghadap Tuhan melalui apa? Dia bisa membangun pondok Daud. Seharusnya tabut perjanjian itu ada di kemah suci. Namun apa? Karena Daud ini maka Daud bisa mengambil tabut ini dan dia masukkan ke kota Daud, yaitu Yerusalem, dan dia bangun yang namanya kemah. Dan kemah itu isinya hanya tabut perjanjian. Itu terjadi. Selama ini ya, orang-orang Israel berpikir hanya para orang Lewi yang bisa menghadap Tuhan. Mereka berpikir hanya para imam yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk bisa apa? Untuk bisa melihat tabut perjanjian itu. Itu pikir mereka. Namun ternyata apa? Ternyata pikiran manusia itu terlalu sempit.
Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Tuhan bukakan sesuatu yang besar. Ini mauku. Ini baru awal. Ini baru awal. Awal yang aku tetapkan. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu benar-benar mau sungguh-sungguh datang kepadaku, maka engkau akan bisa seperti Daud. Walaupun dia bukan imam, walaupun dia orang Yehuda dan keturunan Yehuda, dia bisa datang sama Tuhan setiap hari menghadap tabut perjanjian itu yang melambangkan alasan itu terjadi. Maka apa? Maka semua orang-orang yang bukan keturunan Lewi bersukacita melalui kehadiran dan bersukacita. Wow, ternyata aku juga diberi kesempatan yang sama. Maka apa? Maka orang-orang bisa bukan hanya datang ke kemah suci itu yang bisa didatangi oleh orang Israel dalam seminggu sekali, seminggu cuma sekali, yaitu pada hari Sabat, hari Sabtu mereka bisa datang. Hanya orang-orang Lewi yang bisa tiap hari ada di tempat itu. Namun pada kenyataannya apa? Berbeda. Melalui zaman Daud, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang bukan suku Lewi bisa datang kepada Tuhan. Karena penting sekali pergaulan itu dengan Tuhan, itu penting sekali. Itu yang dialami oleh Daud. Makanya apa? Makanya Tuhan suka. Seperti Daud, aku akan kembali lagi membangun kemah Daud. Artinya apa? Tuhan suka kalau kita seperti Daud yang bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Itu yang terjadi. Itulah cerita-cerita di dalam perjanjian lama. Sekarang dalam perjanjian baru seperti apa? Bergaul karib dengan Tuhan itu seperti apa? Kalau dalam perjanjian baru itu terjadi. Dalam perjanjian baru Tuhan mengundang semua orang. Marilah semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku karena aku akan memberi kelegaan. Terus apa lagi? Ayat selanjutnya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apakah arti ini? Artinya adalah Yesus mengundang semua orang di zamannya untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Itulah. Pemuridan itu artinya apa? Artinya manusia bergaul karib dengan Tuhan. Itu terjadi. Bergaul karib, mau datang kepada Tuhan Yesus. Ayo ikutlah aku. Kamu bisa mengikuti aku setiap hari. Kamu bisa belajar kepadaku, belajarlah. Bertanyalah kepadaku. Makanya pertanyaan pertama yang dilakukan oleh para murid apa? Masih ingat kaum Bapak? Pertanyaan apa yang pertama kali yang diajukan oleh para murid? Yang ditanyakan adalah bagaimana caranya berdoa. Berdoa itu artinya apa? Berinisiatif dekat sama Tuhan. Doa itu adalah jembatan yang jembatan itu putus, akhirnya dibangun kembali lagi supaya apa? Supaya kita bisa menghadap kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Doa itu berarti kita datang sama Tuhan. Karena kita yakin Tuhan itu kebutuhan utama kita, yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita. Terutama masalah yang paling besar adalah dosa kita. Itu yang terjadi. Makanya di dalam perjanjian baru pergaulan karib dengan Tuhan itu hanya tertulis dalam pemuridan. Dia mau makin dekat sama Tuhan, mau belajar tentang Tuhan, belajar, memperbarui hidupnya, mau makin meningkat dalam Tuhan. Tidak hanya puas sampai di situ. Makanya salah satu murid yang paling dekat sama Tuhan adalah
Yohanes. Bagaimana secara fisik kedekatan Yohanes sama Yesus bagaimana? Hanya Yohaneslah yang bisa bersandar pada Yesus. Itu terjadi. Murid-murid yang lain dipikir, ya, yang dipikir bahwa Yesus itu hanya sayang sama siapa? Hanya sayang kepada Yohanes. Dia pikir begitu. Tidak. Ya. Karena apa? Karena Yohaneslah yang membangun hubungan itu. Karena Yohanes mengerti bahwa Allah itu mengasihi manusia. Karena itu dia berinisiatif mau mendekatkan diri, walaupun dia nggak banyak ngomong. Yang paling banyak ngomong siapa? Petrus. Petrus yang paling banyak ngomong. Yang paling banyak berbuat salah siapa? Petrus. Tapi pernah diusir Tuhan? Nggak pernah diusir Tuhan. Amen. Walaupun dia banyak salah. Karena dia sayang. Dia sayang sama orang cerewet. Dia sayang sama orang pendiam. Itu jadi. Ya. Pendiam itu gambaran siapa? Oh Bapak. Saya itu gambaran wanita. Wanita dan pria sangat disayang sama Tuhan. Karena itu mereka berdua pada akhirnya menjadi sahabat. Mereka berdua menjadi sahabat yang saling melengkapi. Makanya kita berbeda, wanita berbeda, pria berbeda. Kita saling melengkapi. Itu terjadi, kita saling melengkapi. Itu terjadi. Yang dikit-dikit pria, oh istriku ini cerewetnya ya. Itu terjadi. Makanya belajar seperti Petrus dan Yohanes yang saling melengkapi. Itu terjadi. Ya. Itu terjadi karena apa? Karena kedua orang ini bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya menjadi sahabat yang saling melengkapi. Kalau kita membangun keluarga, kalau nggak mau dekat sama Tuhan, maka akan terjadi, maka sulit untuk saling melengkapi. Sulit untuk saling melengkapi, malah lebih baik kita saling menyalahkan. Dia suami ini terlalu pendiam-diam, diketok baru ngomong. Itu juga suami, wah ini cerewetnya. Belum ditekan bel sudah nyala dulu. Apa cara berhentikannya? Itu akhirnya saling mengalahkan dan membela diri sendiri. Itu yang terjadi. Prosesnya bukan begitu gampang. Ya. Pertama kali Petrus dan Yohanes ini adalah kedua orang yang selalu berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Selalu pengennya siapa yang jadi nomor satu. Itu yang terjadi. Tapi bersyukur karena ada Yesus. Karena ada Yesus yang mengajari mereka. Kedua orang ini memang beda. Tetapi perbedaan kedua ini harus saling melengkapi. Karena kalau mereka sudah lengkap, maka jadi orang hebat. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kamu berdiri sendiri, ya kamu susah. Kamu butuh seorang yang bisa, ya, memberi kamu support, yang mengingatkan kamu. Terjadi. Makanya penting sekali suami sering dicereweti, berarti sering diingatkan, ya, oleh istri, ya. Apalagi kalau perkataan istri itu perkataan yang saling membangun. Dalam keterpuruan apapun, cerewetnya adalah cerewet yang membangun. Itulah yang membangkitkan kaum pria. Itu yang terjadi. Ya. Makanya jadi sahabat yang luar biasa. Ya. Mereka ini saling ketergantungan, kedua pribadi ini saling tergantungan, saling melengkapi. Itu yang terjadi. Dan Yohanes ini adalah seperti gambaran dari Henok. Dari Henok tidak ada sesuatu hal yang spektakuler, ya, yang dilakukan oleh Yohanes. Nggak ada. Dia hanya bisa menulis kitab Wahyu. Itulah yang paling hebat, menulis kitab Wahyu. Nggak ada. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Yang paling hebat karunia siapa? Petrus sahabatnya. Namun Yohanes iri. Tuhan. Oh Yohanes Tuhan, yang hebat Tuhan. Wah aku gak hebat. Enggak iri Yohanes, enggak iri. Malah dia menyupport Petrus. Karena itulah karunia yang diberikan
kepada Petrus. Karena aku harus ada di sisinya. Karena orang yang seperti ini, orang yang akan jadi lebih dahulu diserang orang lain. Yang lebih dulu diserang oleh iblis. Maka dia perlu sosok seperti Yohanes yang mendampinginya. Dia terus mengingatkan. Kenapa? Karena dimulai dari apa tadi? Dimulai kedua pribadi ini dimulai dari hubungan dekat sama Tuhan. Amen. Itu juga. Kalau keluarga mau memprioritaskan pertama hubungan dengan Tuhan, setiap hari datang sama Tuhan, bergandengan tangan suami istri, datang sama Tuhan, pasti suami istri itu jadi hebat. Amen. Jadi pasangan yang saling melengkapi. Itu yang Tuhan mau. Itu Tuhan mau. Itu yang terjadi. Dan hal dalam cerita Henokh ini adalah gambaran ya, yang menceritakan bahwa ketika Henokh bergaul karib sama Tuhan, maka akan terjadi Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Amen. Tidak mengalami Kematian. Haleluya. Dan inilah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Haleluya. Jalan satu-satunya supaya kita bisa diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, makin bergaul karib sama Tuhan. Haleluya. Amen. Makin bergaul karib sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin maju di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita melihat semua berita-berita, terutama kita lihat postingan-postingan yang ada di YouTube, kita lihat dari tahun 2026 sampai 2030, keadaan bukan semakin baik. Keadaan bukan semakin baik, semakin buruk. Tetapi orang yang bergaul sama Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Haleluya. Pasti dipelihara Tuhan. Sama seperti siapa? Sama seperti Nuh, dipelihara oleh Tuhan. Walaupun ada air bah di sekelilingnya, namun satu keluarga ini dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Kalau mau dipelihara Tuhan dan tidak mau kekurangan sesuatu apapun yang baik, bergaul sama Tuhan. Itu yang terjadi. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Karena pekerjaan iblis sudah sangat dekat. Dia mau mendirikan kerajaan. Karena itu dia menyerang kita melalui apa? Kesehatan kita. Amen. Dia tebarkan namanya virus. Ekonomi kolap. Harus akhirnya tergantungan online. Sekarang mulai diberitakan kalau mau tanam saham yang terbaik adalah belilah emas. Ada kata firman Tuhan apa? Suatu saat emas itu tidak ada harganya. Yang ada harganya apa? Yang ada harganya cuma makan minum. Makan dan minum. Suatu saat hanya makan minum yang paling berharga. Itu terjadi. Orang berbohong beli emas, akhirnya emas itu jatuh harganya. Stres kita. Itu terjadi. Kata Tony Daud, lebih baik kita beli tanah, menanam. Walaupun kita ada tanah menanam, kalau kita nggak bergaul karib sama Tuhan, maka apa? Maka iblis juga menyerang melalui alam ini. Dia bisa buat hujan sehingga terjadi banjir. Itu terjadi melalui teknologi. Mereka kuasai teknologi ini. Dia bisa buat bencana alam buatan. Namun kalau orang yang jauh sama Tuhan gak dilindungi sama Tuhan, itu terjadi. Gak dilindungi sama Tuhan. Apalagi melalui teknologi ini, melalui AI. Wow, kepintaran AI, wow, sungguh luar biasa. Itu membuat apa? Membuat pada akhirnya orang lebih memakai tenaga AI. Akhirnya apa? Terjadi pengurangan karyawan. Akhirnya terjadi pemecahan. Itu terjadi. Ini tahun-tahun ini kita sedang digiring untuk masuk kepada satu pintu saja.
Apa itu pintunya? Kita harus pakai chip. Itu kita ini sedang diburu. Cuman masuk melalui satu pintu. Makanya dia kuasai kesehatan, ekonomi, alam ini, dia kuasai semuanya. Itu terjadi. Dia kuasai. Supaya apa? Mau tidak mau, kita pun akan mengikuti. Dia kuasai makanan, ya, beri makanan gratis. Tapi nggak tahu, suatu saat bisa mereka pakai makan itu untuk mengisi apa di dalam makanan itu. Makanya kita harus semakin dekat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Semakin dekat sama Tuhan. Itu terjadi. Maka apa? Sebelum ya kerajaan antikris disahkan, kita sudah diberikan sayap burung. Kita akan dipindahkan ke padang gurun, kita akan dipelihara Haleluya. di sana selama 3,5 tahun. Dan sudah selesai itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali di atas awan-awan, maka kita akan diangkat. Kita enggak menerima kematian. Sama seperti Henokh, enggak mengalami kematian untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya penting hidup seperti Daniel, supaya kita dipelihara. Bahkan pada akhir zaman ini kita tidak mengalami kematian Jasmani. Haleluya. Itu terjadi. Kalau orang yang mengacukan bergaul sama Tuhan, pada akhirnya apa? Mereka tertinggal hidup di zaman antikris. Ya. Ngapain mereka? Kalau mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka akan disiksa. Dan siksaan itu belum pernah terjadi dari dulu zaman Adam dan Hawa sampai belum pernah penyiksaan itu sangat berat. Dan kita hanya diberi waktu 5 bulan, tidak 3,5 tahun, 5 bulan kita disiksa. Penderitaan itu lebih luar biasa kan. Makanya kita tidak tahu kapan waktunya. Iblis sekarang sudah berupaya menguasai dalam segala aspek. Dia kuasai kita. Hanya satu jalan keluarnya, bergaul karib dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan karena Dia mengundang kita. Amin. Amin. Semua yang letih dan sudah berbeban berat, datanglah kepadaku. Apapun masalah hidupmu, terutama dosa, beban berat yang paling besar adalah dosa. Dosa itu yang membuat kita tidak menikmati janji Tuhan. Tapi Dia berupaya kepada kita. Mari, terima undangannya, untuk makin dekat sama Tuhan. Artinya terima undangannya untuk menjadi muridnya Tuhan. Mau belajar, mau bertumbuh, makin maju dalam Tuhan, makin maju dalam Tuhan. Kenapa? Iblis juga maunya kita makin apa? Bertambah jauh dengan Tuhan. Makin membuat kita sibuk. Hanya menyalahkan satu dan lain, menyalahkan pemerintah. Hari kita salahkan pemerintah. Pemerintah ini gobloknya nggak bisa kayak gini, tidak bisa. Memang harus terjadi. Peristiwa ini terjadi. Jalan satu-satunya hanya datang sama Tuhan. Datang mendekat sama Tuhan. Itu jalan satu-satunya yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Supaya di antara kita tidak ada yang tertinggal. Susahnya zaman sekarang nggak ada hebatnya dengan susah di zaman antikris. Sangat berbahaya. Itu yang terjadi. Makanya kita harus jaga hubungan kita. Jaga hubungan kita, tetapkan hatimu, tetapkan pilihan kita. Aku mau makin maju dalam Tuhan. Aku mau makin dekat sama Tuhan. Makin mau bergaul sama Tuhan. Maka aku mau menerima undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan tidak mau sesuatu yang buruk menimpa kehidupan kita. Ada rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Tuhan tawarkan kepada kita. Sebesar apapun masalahmu dalam hidupmu, baik itu masalah di keluargamu, baik itu masalah di ekonomi, di pekerjaan, dimanapun itu pekerjaan, terutama masalah yang terbesar adalah dosa. Makanya Dia datang. Dia datang mengundang kepada kita semuanya. Semua
kamu lakukan sesuai dengan caramu. Lakukan sesuai dengan caramu. Tapi kita merasa hari ini merasa letih lesu dan beban berat, merasa tersentuh oleh Tuhan bahwa dosa itu yang saya lakukan, yang saya katakan, yang saya pikirkan semakin hari semakin menguasai hidupku, bukan semakin baik. Maka hari ini Tuhan menawarkan undangan yang termanis. Amin. Datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan kelegaan, memberikan kemenangan atas keinginan daging, kemenangan atas keinginan jiwa kita, terutama kemenangan atas roh jahat yang menguasai dunia ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian.